Teman sekalian, kami purnawirawan yang ikut tanda tangan atau yang maju di depan tanda tangan merasa sangat bangga dengan dukungan-dukungan luar biasa ini. Tapi memang kita tidak boleh gelap mata mengambil keputusan dengan cepat, karena kita tahu juga mereka juga melakukan sesuatu pancingan-pancingan supaya kita melakukan sesuatu yang salah gitu. Di dalam TNI kadang-kadang begini, kalau yang membuatkan statement itu katakanlah bintang 2, kalau dibantah oleh bintang 4 seneng banget ya, naik daun dia. Jadi kita pun ngatur strategi. Jadi kalau yang ngomong itu gitu coba sama aja, mohon maaf ya, ada yang orang sana yang bintang 4 wah macam-macam, kalau yang nanggapi yang diserang bintang 2 dia diem, dia malu dia. Jadi ada juga strategi seperti itu. Tapi kembali kita juga senang, kami semua tidak pernah redup untuk memperjuangkan ini. Mungkin saya sarankan mungkin ada semacam board gitu ya, antara teman-teman di Purnawirawan dengan teman-teman yang duduk di luar untuk merumuskan langkah-langkah komprehensif. Saya kira bagus sekali itu ya. Macam kata nanti malam katanya ada juga itu, ada juga wawancara. Kita mengusulkan Pak Narko, karena Pak Narko ini punya pengalaman banyak di bidang itu, dan kemudian sudah punya nama, dan kemudian banyak tahu tentang kelompok-kelompok sana itu. Biasa kalau Pak Narko ngomong nggak banyak ngomong, karena nanti lah kamu udah tahu kau gitu ya. Kalau saya kebetulan beda satuan dengan orang sana umumnya itu. Jadi kalau saya ngomongin ada sesuatu yang bilang kamu seolah-olah aku mana tahu itu yang tahu. Tapi kalau ada Pak Narko yang ngomong, orang diam itu. Benar. Tapi saya setuju bahwa memang semangat kita nggak boleh berhenti. Dan saya bahagia sekali kalau teman-teman media terus menyebarluaskan ini, bahwa memang semangat kita tidak pernah berhenti untuk menurunkan Gibran. Bukan karena kita benci sama dia, tapi kita pikir masa depan bangsa ini sudah sangat terancam. Gitu. Kembali terima kasih banyak atas upaya ini. Saya sarankan nanti mungkin saya boleh dibuat tim kecil untuk merumuskan board untuk kita mengambil langkah-langkah yang efektif bagaimana ke depan. Terima kasih. Dari Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan sekalian, ini agak teknis sedikit. Sebenarnya ada 2 pintu untuk menggantikan Gibran yang kita lupa. Pintu pertama itu pemberhentian, itulah impeachment namanya. Tapi pintu kedua, dengan sukarela dia bisa mengundurkan diri at any time. Ya kan mengundurkan diri itu kan bisa dipaksa. Kan judulnya itu mengundurkan diri itu by constitution, tetapi mekanismenya kemudian apakah kemudian demo di depan MPR dan lain sebagainya. Karena saya ingin mewadahi apa yang disampaikan tadi, bahwa tentu sebuah lobby ya, sudah menyampaikan surat ke MPR, DPD dan lain sebagainya. Nah itu dianggap upaya untuk membuat Gibran mengundurkan diri. Mudah-mudahan begitu. Ya. Kalau kita bicara pintu pemberhentian, ya memang harus DPR, mau tidak mau. Jadi kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, ada 3 pintu besar untuk pemberhentian. 1, pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, perbuatan tercela, dan yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dalam observasi saya, mudah-mudahan saya tidak keliru, Gibran mudah-mudahan memenuhi 6 pintu ini. 6. Jadi kalau tadi Pak Jenderal bilang 3, saya observasi 6. Pertama, kalau benar bahwa putusan MK itu didapatkan dari hasil komisi, ya kan? Maka bukan tidak mungkin itu pintu untuk pemakzulan juga. Betul. Apakah masuk perbuatan tercela ataukah masuk bagian dari konspirasi dan lain sebagainya. Kita tidak bicara lagi mengenai yang namanya pemilu. Pemilu sudah selesai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara pintu impeachment atau pemberhentian. Itu 1. Yang kedua, kalau benar sinyalemen bahwa putra-putri Jokowi menerima uang suap paling tidak 100 miliar kurang dari sebuah kartel bisnis misalnya, maka itu pun masuk pintu untuk perbuatan pelanggaran hukum berat. Kedua ya. Yang ketiga,
Kalau benar Fufu Fafa itu milik Gibran Rakabuming Raka, Benar. dan kemudian yang benar kan bilang Lukas bilangnya, tapi Roy Suryo bilang 99,9% benar, maka itu masuk kategori perbuatan tercela. Kenapa perbuatan tercelanya? Dulu dan sekarang. Dulu karena kontennya, sekarang karena sebagai wakil presiden dia tidak pernah mengakui itu. Dia kan mengatakan takon sing duwe katanya. Artinya secara eksplisit dia mengatakan bukan punya saya. Tapi kalau bisa dibuktikan sebaliknya, dia sudah melakukan kebohongan publik. Oke? Maka itu adalah perbuatan tercela. Itu 3 pintu. Pintu berikutnya adalah syarat presiden itu adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau kita bisa melihat bahwa ini orang sesungguhnya tidak mampu, terutama secara rohani, non fisik sifatnya, maka itu pun sebenarnya kita bisa mengatakan dia eligible untuk impeachment. Oke. Berikutnya lagi adalah soal yang terkait dengan dua terakhir ya, sudah 4 saya sebutkan. Soal ijazah. Ini kata Mas Roy Suryo juga, biar Mas Roy Suryo yang ditangkap ya. Gibran ini tidak pernah menyelesaikan studi SMA. Dia tidak punya ijazah SMA. Apalagi Mas Roy bilang confirm. Kalau memang dia tidak punya ijazah SMA, maka itu harusnya di-impeach. Karena syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden unfortunately masih minimal SMA. Kalau SMA saja dia tidak punya, maka itu bisa di-impeach. Saya bicara tentang syarat atau prosedur formalnya. Nah, terakhir yang saya ingin share juga adalah ini spekulasi publik yang sudah ada di mana-mana, walaupun sebenarnya kita nggak punya bukti. Ya. Banyak isu yang mengatakan demikian kan, bahwa yang bersangkutan suka ini juga, suka ngomong-ngomong kan. Nah, itu juga, jadi 6 pintu itu menurut saya sangat beralasan untuk memberhentikan Gibran Rakabuming Raka. Selain tadi upaya civil society, kalau seandainya ada yang namanya people power untuk meminta Gibran mundur atau dimundurkan. Saya terpaksa bocorkan sedikit. Saya ikut pertemuan dengan jenderal-jenderal purnawirawan dan para laksamana, para marskal ini sudah lama. Banyak pertemuan di Taman Mini, di Balai Sarbini, tanggal 17 April. Saya juga ikut waktu di Jakarta Utara, bahkan jadi pembicara di sana. Kemudian waktu di Bandung, ada dukungan dari Purnawirawan Bandung. Ketika Pak Tiasno dengan Pak Sofyan ada di Jogja, saya juga ada di Jogja. Jadi saya memang selalu membersamai gerakan dari para bapak-bapak purnawirawan TNI, prajurit purnawirawan TNI yang memang sudah terbukti berjasa bagi Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Fufu Fafa. Ya, clear. Dan ini bukan omon-omon, bukan hanya sekedar teknis tentang Fufu Fafa ini sudah kita presentasikan berulang kali secara teknis, bukan hanya dengan para termul, ya, bukan hanya para buzzer yang hanya bisa ngomong terocos motong pembicaraan. Sudah ada di kampus di Jogja, ya, kampus di Solo, di Bandung juga dengan ITB, dengan Unpad dan dengan UPI. Ya. Jadi sudah kita clearkan apa temuan saya yang mengatakan 99,9% itu detail soal Fufu Fafa. Sudah juga saya presentasikan di depan DPD dan clear, semua sudah melihat. Jadi ini saya berani mempertanggungjawabkan, tidak hanya habluminanas tapi habluminolog. Fufu Fafa adalah 99,9% itu adalah Gibran. Nah, yang menarik, surat dari para purnawirawan TNI itu memang sudah menyebut juga soal Fufu Fafa, ya, gitu. Jadi ada 4 cacat yang ada. Cacat mulai dari Mahkamah Konstitusi itu cacat. Saya tambahkan Mas Refli karena ada satu pakar tata negara juga mengatakan ternyata putusan MK itu tidak sempat disidangkan, Mas, tapi tiba-tiba diputus. Ya. Kemudian setelah keluar, ini ada di undang-undang DPR. DPR itu waktu itu masih reses. Tidak bisa kemudian KPU itu mengeluarkan tanpa mengganti PKPU-nya. Jadi ini cacat. Tidak bisa peraturan KPU keluar sebelum disahkan oleh DPR. Dan DPR itu resesnya setelah selesai masa waktu dari penentuan KPU. Jadi itu sebenarnya catat lagi.
Nah, kemudian dari surat itu jelas soal fufafa juga disebut. Kemudian soal ketidakmampuan dia dan ketidakkompetenan dia. Kemudian soal korupsi yang ada. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tambahkan satu lagi. Kalau memang kemarin dikatakan bahwa itu kan sebulan dia dilantik. Tidak, setidaknya ada dua teman-teman semua. Saya pernah bongkar, tapi waktu itu saya langsung dikriminalisasi, langsung dilaporkan ke Barreskrim, tapi alhamdulillah nggak jalan. Fufu-Papa itu, Gibran tuh berbuat curang pada saat debat capres. Clear banget, dia menggunakan alat bantu berupa headset, dan dia dipandu dari orang-orang yang ada di belakang. Curang. Tapi tidak mampu orang-orang itu untuk kemudian memeriksa. Padahal saya sudah bilang, geledah dia. Karena dia menggunakan jaket yang tinggi itu kayak gini. Itu di sininya ada yang namanya wearing earphone itu. Ada clear banget dan itu nampak sekali bagaimana panduan dia. Dan yang paling baru Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 4 Juni yang lalu, jadi ini setelah surat itu masuk, dan itu dia sudah menjadi wapres. Dia terciduk dan itu confirm akun Instagram dia resmi Gibran Rakabuming itu memfollow judi online. Clear dan sudah di konfirmasi oleh Setwapres. Setwapres dengan santainya mengatakan bapak-bapak dan ibu saya sudah unfollow kok. Barusan sudah unfollow. Dan dia tidak hanya satu akun judi online, 3 akun judi online. Jadi ini sangat-sangat fatal menurut saya. Jadi bapak dan ibu, kita juga mengatakan maka dia ini kehilangan etika, jadi dia harus cari-cari etika dia sendiri Bapak dan Ibu. Nah, ini dia cari-cari etikanya sendiri. Nah, ini pun juga termasuk sedang mencari. Dia sedang mencari kejujuran. Dan saya menggunakan kaos ini sebagai dukungan untuk adik-adik, jangan berhenti. Adik-adik di Banyuwangi pakai spanduk semacam ini ditangkap. Ya, insya Allah kami senior membersamai adik-adik semuanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, para senior, insya Allah kita tidak sendirian. Selain bersama adik-adik, selain bersama Purnawirawan, kita maksulkan Gibran Rakabuming Raka dan insya Allah dengan ridho Allah SWT. Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.